Tenggalong ini cuma ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oh, kalau di Jawa sendiri nggak? Di Jawa nggak ada. Jawa nggak ada ya berarti ya? Pola makannya beda. Mereka lebih ke karnivor gitu. Oh, yang ini? Iya. Oke. Bukan berarti mereka karnivor, mereka nggak butuh buah. Mereka butuh pada saat yang ditentukan saja. Kita bilang notabene kan seperti suara kuntilanak. Ya, benar. Nah, suaranya mereka itu kayak suara beranggapan kayak burung hantu aja. Kalau burung hantu kan, kalau dia cuman tapi sebenarnya kita jelasin lagi bahwasannya kucing hutan dan tenggalong ini sangat jauh berbeda. Tapi fungsi mereka juga tetap sama sebenarnya di hutan. Karena kan kalau di kucing hutan tuh kita kasih ciri-cirinya, kucing hutan juga punya bulu putih di bagian telinga. Ya, benar. Nah, itu kan sebagai perlindungannya mereka. Nah, jadi kalau misalkan ada penyerangan segala macam dari belakang, ini biasanya untuk jadi pengganti mata belakang mereka. Okay. Sama seperti kucing hutan dan harimau biasanya. Halo Sobat Eksis dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi nih kedatangan tamu di segmen Chief Pod kita di Wanjon TV. Kita kedatangan lagi nih Asa Humbrit dari Depok bersama Bang Afif ya, sama Bang Ian. Nah, kali ini beda nih dari yang kemarin nih. Kalau kemarin bawa otter mereka ini, sekarang mereka ini bawa musang ya Bang ya? Ya. Musang jenis Tenggalung. Kalau untuk musang Tenggalung nih Bang ya, itu bedanya apa sih sama yang lain tuh sebenarnya? Bedanya punya motif yang berbeda, lebih unik. Terus punya karakter juga yang berbeda dari musang pandan dan musang bulan. Terus mungkin apa ya? Dengan fisikal badannya yang mungkin banyak orang bikin tertarik aja. Oke. Dari Kalau jenis-jenis lainnya. Oh iya. Kalau dilihat dari motifnya juga kemarin kan sempat ada juga tuh yang dari Bang Romi ya, Bang Romi dari Abah Hussein ya kalau nggak salah ya, Bang Hussein ya. Nah itu dia bawa musang bulan sama musang pandan ya. Kalau dilihat dari motifnya juga beda sih memang. Kayaknya lebih menarik ini nih. Lebih menarik yang musang Tenggalung ya? Iya. Oke. Kalau yang satunya yang lagi ini? Ini musang pandan. Coba, boleh dipegang nggak? Boleh. Sorry. Nah ini yang musang pandan ini. Ini masih bayi sih, masih umur berapa, Mas? 1 bulan. Umur 1 bulan ya. Ini biasanya umur segini tuh lagi lucu-lucunya ya. Oke. Terus kira-kira yang membedakan musang Tenggalung sama musang yang lain tadi kan dari motif ya utamanya ya. Kalau perbedaan lainnya ada nggak Bang? Bedanya itu mungkin badan mereka mungkin lebih besar dari musang pandan, setara dengan musang bulan mereka. Oh, musang Tenggalung ini malah lebih ini ya, bisa lebih sebesar musang bulan itu ya? Iya benar, bisa sebesar itu. Kecuali lokalitinya, tergantung untuk lokaliti. Karena di Indonesia Tenggalung ini cuma ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oh, kalau di Jawa sendiri nggak? Jawa nggak ada. Jawa nggak ada ya berarti ya? Ada. Memang mereka habitatnya itu di mana tadi? Di Sumatera, Kalimantan sama Sulawesi. Iya. Oke. Dan mereka punya karakter yang berbeda-beda juga dan fisikal badan yang berbeda-beda. Oh iya. Nggak semua, hampir Sumatera juga memiliki Tenggalung. Kebanyakan tuh di daerah Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Itu khas banget Tenggalungnya mereka, lebih besar, lebih gelap lagi warnanya. Kalau di Kalimantan dan Sulawesi badannya ya normali standarnya segede kucing lah. Iya. Kucing atau ya musang pada umumnya mungkin ya. Musang pada umumnya. Gede dikitnya. Iya. Nah, coraknya mereka lebih terang. Oh, coraknya lebih terang. Lebih terang. Jadi yang membedakan itu ya? Iya. Oke. Terus kalau mereka kan tadi di Sumatera, terus Sulawesi sama satu lagi apa tadi? Kalimantan ya. Berarti kan mereka ada ada lingkungan khusus gitu ya? Benar. Lingkungan khusus berarti ya. Dari mungkin di Sumatera itu sama kayak Sulawesi gitu kan lingkungannya kan gitu. Mungkin di Jawa mungkin dia sangat perbedaannya terlalu jauh gitu. Jadi di Jawa sendiri itu nggak ada gitu ya. Nggak ada. Terus kalau untuk hal-hal yang susah nih Bang,
kalau misalnya ada teman-teman eksis yang pengen melihara jenis tenggalung aja nih ya. Jenis tenggalung itu kira-kira hal-hal apa sih yang susah kalau misalnya kita untuk pelihara yang jenis tenggalung ini? Hal yang sulit mungkin kalau kita bagi pemula itu perawatannya lebih sulit daripada musang-musang lainnya, karena mereka nih pas baby moodnya makan tuh beda-beda banget gitu. Padahal jadi ada treatment khususnya memang ya, beda dari kayak misalnya musang bulan ataupun musang mozaik gitu kan. Jadi memang beda ya. Beda banget karena ini emang babynya nih benar-benar rentan banget, kita rawat banget. Apalagi suhu temperatur juga mempengaruhi mereka untuk tingkat stresnya. Oke. Sama kerabatnya mereka tuh sama kayak rase. Oh iya. Tingkat stres mereka tuh lebih tinggi dan mudah rentan lah gitu. Iya. Kalau suhunya sendiri itu yang mereka paling cocok itu di suhu hangat atau dingin gitu. Kalau di kita anggaplah ini udah diadopsi lah. Paling ya suhu ruangan lah. Suhu normal gitu ya. Suhu normal. Mungkin kalau di hutan ya tinggal mereka beradaptasi lagi kan suhu berapa di alamnya mereka. Oke. Terus kalau untuk makanannya sendiri nih, sama nggak sih kayak mungkin ini musang bulan ini ya? Musang pandan. Oh, musang pandan ya. Musang pandan terus musang bulan sama musang tenggalung tuh beda nggak sih pola makannya? Pola makannya beda. Mereka lebih ke karnivor gitu. Oh, yang ini? Iya. Oke. Bukan berarti mereka karnivor mereka nggak butuh buah. Mereka butuh pada saat yang ditentukan saja. Iya. Gitu. Kalau kemarin yang musang bulan sama musang ini kan musang mozaik kalau nggak salah tuh ya. Dia kan makanannya lebih banyak ke pisang kan. Jadi kalau untuk dagingnya sebagai untuk support aja proteinnya. Jadi kalau ini malah lebih ke sering daging ya. Lebih sering daging ya. Oke. Ada pantangan nggak sih Bang? Kalau untuk makanannya sendiri? Kalau untuk kita ya paling pantangannya kayak kalau udah mengadopsi serangga-serangga kayak kecoa harus dihindari karena mereka mudah banget pencernaan mereka terganggu. Karena pencernaan mereka ini lebih sensitif daripada musang-musang yang lain gitu ya. Jadi emang benar-benar harus dijaga ya. Kadang kan mungkin pas kita di rumah gitu kan, entah di kandang ada kecoa lewat ternyata dimakan gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak kejadian dia habis makan kecoa, entah itu muntah-muntah atau gimana, itu pernah nggak kejadian? Pernah kejadian. Oh pernah? Karena kan kita mikir ya kecoa itu banyak membawa bakteri lah gitu kan. Benar-benar. Ya dimakan sama musang-musang ini sebenarnya berpengaruh sampai muntah-muntah bahkan sampai diare. Nah apalagi karena ibaratnya tenggalung ini juga pencernaannya kan sensitif. Dia lebih sensitif ya. Jadi kalau udah diare segala macam ya tindakan awalnya apa? Ya sesegera mungkin bawa ke dokter hewan. Ke dokter hewan ya? Tetap harus ke dokter hewan. Karena nggak ada resepnya lagi, harus dikasih ini. Jalan utamanya udah ke klinik hewan aja. Iya. Karena benar-benar rentan banget mereka. Iya, benar. Jangankan untuk hewan kayak musang gini, manusia aja kalau kadang kita megang gitu terus makan aja, kadang bisa diare kita kan. Apalagi kalau misalnya musang kayak gini, apalagi yang tenggalung itu kan tergolongnya juga sensitif ya. Oke. Terus kalau dia kalau misalnya ini kan kayaknya manja banget nih, bisa banget nih di bonding sama kita kan. Itu gampang nggak kalau misalnya pengurusan biar dia bisa lengket sama kita, terus dia bisa nurut sama kita. Itu untuk khusus yang tenggalung nih ya. Itu ada treatment khusus apa sama aja kayak yang lain-lain? Sama kayak musang-musang lain, cuman ya balik lagi basicnya. Tenggalung ini punya basic yang kemudian sama kayak otter juga. Oh gitu. Ya. Jadi harus kita pelajarin juga karakternya, harus kita pelajarin juga kapan dia mood dan tidak moodnya. Iya. Harus dipelajarin. Jadi dia tetap kita harus paham ya, dia ibaratnya emosionalnya kayak gimana. Kayak otter yang kemarin tuh kan kita harus tahu nih dia lagi mood nggak gitu kan. Terus kalau untuk tenggalung ini mandi kayak gitu juga perlu. Sangat perlu karena nggak jauh beda dengan musang-musang pandan. Sama berarti ya? Sama banget. Sama yang lain. Cuman di uniknya mereka ini juga kadang ada yang mau mandi ada yang enggak. Jadi lebih gampang juga stresnya.
Jadi kita juga harus pelajarin juga mandi yang benar untuk di Tenggalung. Saya beda banget. Apalagi kan dengan ekornya yang pendek ya. nggak panjang kayak kayak musang pandan lainnya atau musang bulan. Ekor mereka lebih sensitif daripada ini gitu. Jadi kalau untuk titik kelemahannya mereka, ya kita harus sabar-sabar sama mereka. Apalagi kalau udah sifatnya yang karakternya dewasa. Nah, kalau moodnya itu mau kita gendong segala macam, ada nggak merasa dia nggak nyaman. Nah dia bisa aja nyerang. Oh, jadi kita juga tetap harus tahu nih mood dia kayak gimana gitu kan. Karena kalau misalnya dia ternyata lagi galak-galaknya kan kita juga yang kena kan. Jadi emang bener-bener nih teman-teman Eksis, kita kalau misalnya ngadopsi entah itu otter, entah itu musang, kita tetap harus belajar dulu ya Bang. Jadi kita harus benar-benar pelajari dulu gimana cara treatmentnya ke mereka biar kita nggak tahu-tahu digigit gitu atau dicakar gitu kan. Nah kalau otter ini kan otter yang kemarin itu kan dia potong kuku kayak gitu kan, dia mandiri ya. Kalau misalnya musang sendiri itu gimana Bang? Kalau untuk Tenggalung sendiri masih kita bantu sih. Jadi masih tetap kita manicure pedicure lah istilahnya ya. Nah, terus selanjutnya nih Bang. Kan saya pernah baca juga nih ada korelasinya antara musang itu dengan hal mistis ya. Khususnya di musang jenis Tenggalung nih. Itu apa sih sebenarnya Bang? Untuk perbedaannya satu nih. Jadi biasanya kan kalau di di artikel-artikel, banyak di artikel sebagai pembuka pintu goib gitu. Oh iya benar. Saya baca itu. Itu sebenarnya ya antara mitos dan tidak percaya sih sebenarnya gitu. Tapi selama pelihara setidaknya kita makin tahu bahwasannya di hutan itu enggak setakut yang kita pikirkan juga. Karena kan di musang pandan itu yang kita bilang notabene kan seperti suara kuntilanak. Ya benar. Nah, suaranya mereka itu kayak suara beranggapan kayak burung hantu aja. Kalau burung hantu kan kalau dia cuman kan kalau yang di tempat yang benar-benar hutan banget senyap kan suaranya kan kayak ada apa gitu kan. Kita pikir kan kayak wah ini suara apa segala macam. Bahkan ada suara hauman mereka yang lebih kayak kita ibaratnya kayak suara gundurwo. Oh gitu. Nah itu padahal dia hanya kayak memanggil pasangannya segala macam. Oh iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita di di tengah hutan tahu-tahu ada dengar suara yang kayak burung hantu, tapi suaranya gimana tadi? Kluk nah kayak gitu. Jadi jangan dulu langsung takut ya. Siapa tahu itu musang jenis Tenggalung ya. Nah, itu bisa mending dikejar aja daripada kita lari gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata itu bener-bener gendruwo atau apa, ya udah berarti itu apesnya kita. Nah, terus sekarang kita masuk ke ada beberapa fakta yang cukup menarik juga dari musang jenis Tenggalung ini ya. Yang saya sempat baca juga itu katanya dia salah satu musang penghasil kopi luwak terbaik atau termahal gitu. Kalau untuk terbaiknya sebenarnya itu ada di Binturong. Oh terbaiknya justru di Binturong ya? Binturong dan musang pandan. Karena, gitu. Mungkin banyak produk-produk kan lebih logonya tuh atau bentuknya itu kan musang pandan. Itu terbaiknya. Kalau termahalnya kita juga nggak tahu. Tapi kalau untuk di di Tenggalung untuk saat ini kita belum tahu karena kita yang pahamnya ini kan selama yang kita rawat. Tenggalung ini makannya lebih ke daging. Nah, karena kan kalau musang pandan lebih ke musang pandan, musang bulan dan binturong tuh lebih ke herbivore. Daging bisa, buah bisa, sayur-sayuran atau biji-bijian mereka masih bisa. Benar. Jadi kalau Tenggalung dikatakan untuk kopi terbaik, kayaknya mungkin ada yang lebih gitu ya. Ternyata kan ternyata musang bulan sama musang binturong musang pandan ya yang ternyata dia menghasilkan biji kopi terbaik ya. Kalau dari segi yang kita pahamin kenapa biji kopi itu mahal sebenarnya ya lebih ke musang pandan dan binturong karena mereka punya kelenjar atau aroma khas yang benar-benar wangi daripada yang lain gitu. Oh gitu. Terus ini juga nyambung nih Bang. Kan ada juga yang bilang kalau misalnya musang itu dia penghasil minyak
apa tuh namanya, minyak civet ya. Minyak civet itu dia biasa dipakai untuk bahan parfum-parfum yang mahal-mahal itu. Itu bener nggak sih Bang? Untuk sini enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Kalau di Iya. kan banyak juga jadi apa namanya ya, isu besarnya bahwasannya daging musang itu bisa menghasilkan aroma parfum yang bagus, terbaik. Betul, Sebenarnya betul. tidak. Karena pun kalau kita makan atau kita fermentasi itu segala macam ya sampai segitu kan memang kita belum. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak ada sih. Oh, belum ya bisa dibilang belum terbukti bener Belum ya. terbukti benar. Nah, dengerin tuh, jangan sampai kita malah ngeburu musang-musang itu buat bikin parfum gitu. Terus yang selanjutnya nih Bang, katanya musang ini lebih gampang menularkan penyakit yang berasal dari kelelawar ke manusia, benar ya Bang? Kelelawar ke manusia. Iya. Kalau kelelawar ke manusia, iya benar. Itu biasanya kayak rabies, Oh gitu. segala macam. Tapi penularannya itu melalui musang itu sendiri atau memang dia kelelawar langsung ke manusia gitu? Biasanya kalau untuk dari segi kelelawar ke hewan lah gitu kan. Misalkan kita kelelawarnya itu emang terjangkit rabies dan menggigit si gigit hewan ini tersebut. berarti ya? Nah, hasil dari gigitan. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan hewan ini menggigit kita sebagai manusia ya kita juga bakal tertular. Terus kalau fakta yang mengatakan bahwa tadi kan kita sempat ngobrol kan bahwa musang tenggalung, jenis tenggalung ini dia malah justru lebih suka berada di bawah gitu kan, di tanah kan. Nah, ada yang pernah saya baca gitu kan, katanya dia bisa ngelompat jauh gitu kan. Dari batang mungkin dari pohon satu pohon ke pohon lain. Dia lompatannya itu lebih tinggi gitu. Berarti bener nggak kalau yang itu? Kalau yang itu nggak benar. Itu sebenarnya lebih ke musang akar. Oh, musang akar. Ya, musang akar. Jenis lain berarti ya. Karena mereka musang akar itu emang lebih banyak di atas pohon, arboreal, punya kaki yang lebih panjang dan ekornya lebih panjang. Gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan ke tenggalung, kayaknya mustahil. Karena tenggalung itu keseimbangan ekornya tuh hanya untuk penyempurnanya mereka gitu kan. Iya. Untuk fungsinya ya untuk kestabilan syarat fisiknya mereka gitu. Tapi kalau untuk melompat segala macam mereka nggak bisa melompat. Kayaknya kalau musang yang jenis tenggalung ini juga larinya nggak terlalu kenceng ya? Nggak terlalu kenceng kan? Kalau dibanding dengan jenis musang yang musang bulan ataupun musang pandan gitu kan? Ini lebih cepetan mana kalau lari itu? Lebih cepetan musang pandan sih. Karena Musang mereka pandan. lebih defensif kalau di alam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bertemu dengan predator atau segala macam, lebih bagus melawan gitu. Oh, Nah, iya. kalau mungkin kita di musang pandan atau musang bulan, kalau mereka masih mau bisa lari ya lari. Tapi kalau emang udah stuck, udah buntu, ya mungkin baru pertahanan. dilawan gitu ya? Baru defensif mereka. Iya. Terus selanjutnya nih Bang, katanya musang jenis tenggalung ini dia suka meninggalkan bau khas, bener nggak? Benar, dia juga punya aroma khas juga. Aroma khasnya itu juga nggak bisa dikatakan wangi, nggak bisa kita katakan juga bau. Jadi baunya tuh seperti kayak bau perengus gitu. Oh iya, jadi lebih malah kayak ini ya, bau-bau kambing gitu mungkin ya? Iya, tapi Agak bau kambing nggak ya? terlalu menyengat. Nggak semenyengat kambing mungkin ya? Bahkan baunya mereka tuh ya agak-agak samar-samar abstrak juga lah. Oh iya. Malahan kayaknya lebih kuat musang pandan ya Bang ya? Iya, kalau untuk Dibanding ini ya. spesifik badan dan untuk ya mungkin untuk pemula ya kita paling menawarkan yang lebih aman tuh di musang pandan. Musang pandan. Nah, Ya? tapi kalau misalkan sudah belajar mendalamin ilmu di musang, ya kemungkinan untuk next step-nya untuk ke tenggalung pasti bisa lah. Iya. Karena memang tadi kan Abang sempat jelaskan juga kalau musang jenis ini tuh memang agak-agak susah juga, bukan lagi susah gampang ya. Memang dia agak-agak perlu treatment khusus gitu ya. Terus kalau untuk musang ini nih, katanya kan dia lebih introvert daripada musang yang lain ya. Ibaratnya istilahnya dia lebih pendiam nih daripada musang lain. Bener ya? Benar. Lebih lebih tenang. Kalau untuk karakter ya hampir semua jenis-jenis musang itu kan, apalagi kalau di kelas kontes lah,
kita jaga karakternya juga. Oh iya. Jangan sampai ada penyerangan segala macam. Yang penting moodnya juga harus dijaga segala macam. Jadi sama juga kayak outer yang kemarin ya, kalau misalnya kita ikutin kontes juga kita penilaiannya itu dari karakter ya berarti ya. Terus selain dari karakter nih Bang, biasanya kalau di kontes-kontes itu penilaian mereka tuh dari segi apa lagi sih? Mungkin dari segi apa namanya kayak corak, motif gitu ya. Karena Tenggalong nih khas endemiknya Indonesia, punya motif yang beda daripada yang lain gitu. Nah makanya kalau untuk disaingin dengan Musang Mozaik, ya mereka juga nggak mau kalah dengan Musang Mozaik. Oh gitu. Jadi dengan ya setara harga yang sama mungkin dengan Musang Mozaik aja. Jadi antara Musang Mozaik sama Musang Tenggalong ini bisa dibilang mereka juga sama-sama punya keunikan masing-masing gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin keunikan nih Bang, antara Musang Mozaik, Musang Bulan ataupun Musang Tenggalong ini, kira-kira yang paling unik itu yang mana Bang? Menurut saya Tenggalong. Tenggalong ya? Tenggalong. Oke. Karena mungkin belum banyak peminatnya. Terus dari segi keunikan ya motifnya tuh lebih spesial daripada musang-musang lainnya. Iya. Kedua karakternya juga lebih enak lah gitu. Dalam arti agresifnya dapet, terus jinaknya juga dapet, terus aktifnya juga dapet. Tapi dia lebih gampang jinak apa memang? Lebih sulit dijinakin. Oh susah malah justru ya? Lebih sulit dijinakin. Tapi udah kalau misalnya dia udah sekalinya jinak, dia jinaknya itu lebih jinak daripada Musang Mozaik ataupun Bulan nggak? Hampir sama rata. Hampir sama ya. Jadi memang semua jenis musang itu memang perlu di treatment dulu di awal kan? Iya. Nggak bisa yang langsung misal nih kita nemu nih di alam liar nih, terus kita bawa pulang gitu kan? Kan kita tetap pasti perlu ngelatih juga kan? Nggak bisa yang langsung kita bisa nurut aja gitu kan? Nah kalau untuk harganya terkait Musang Tenggalong ini biasanya di kisaran berapa? Untuk baby terkait harga itu ya kalau di kita paling di atas 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10 juta. Itu umur berapa? Ini usia baby. Nah, yang tergolong usia baby itu berarti di umur berapa sampai berapa? Kita biasanya dilepas adop itu di usia 1,5 bulan atau 2 bulanan. Yang lebih aman lah untuk diadopsi. Dia bisa dibilang dia udah bisa lebih mandiri gitu ya? Iya benar. Dan mungkin udah bisa kita lepas untuk ke tangan yang owner barunya lah gitu. Kalau kita ngasih ke yang lebih kecil atau di bawah 1 bulan, karena emang kita kan mikirnya pencernaannya ini lebih sensitif daripada jenis-jenis lain. Terus suhu ruangan juga sangat sensitif juga. Jadi kita emang butuh khusus banget untuk ruangan buat mereka ini, untuk biar nyaman lah, agar survive di masa baby. Karena bukan 1 ekor 2 ekor aja yang udah kita rawat. Betul. Mungkin udah di bawah 10 ekor itu mati karena itu tadi masalahnya cuma di pencernaan sama di suhu ruangan yang nggak stabil. Oke. Terus kalau misalnya nih dari Sobat Eksis yang ada yang mau beli atau berminat nih, ada saran nggak Bang? Mungkin coba dulu deh kayak yang jenis ini dulu gitu kan, atau sebelum masuk ke jenis yang Tenggalong ya, mungkin bisa dicoba dulu treatment di jenis entah Musang Bulan ataupun Musang Pandan gitu kan. Kira-kira ada saran lain nggak? Kalau di kita tuh biasa di Asambri cuman kita pertanyakan dulu nih, apakah emang udah paham banget dengan Tenggalong. Jadi bukan hanya sekedar Musang Pandan, Musang Bulan dan lain-lain. Kita pahamin dulu Tenggalong. Kalau misalkan dia belum paham, kita nggak berani ngelepas begitu aja. Walaupun ibaratnya kita kasih harga tinggi, owner tersebut berani ngadopsi, kita nggak mau hanya gara-gara segelintir cinta-cinta saja, ujung-ujungnya mati kan buat apa? Iya, sayang juga ya. Sayang budidayanya gitu. Kita ngerawatnya dengan penuh kasih sayang sampai di tempat baru bukannya bertambah malah berkurang. Gitu. Iya. Nah, karena tujuan dari teman-teman di Asa Home Breed kemarin nih, Sobat Eksis, itu mereka itu tidak hanya mengambil musang-musang dari alam, tapi
mereka juga membudidayakan dan akan dilepaskan lagi gitu ke alam ya. Jadi tetap untuk yang jenis musang juga tetap seperti itu ya Bang ya. Benar. Jadi tetap menjaga kelestarian lah istilahnya. Iya benar. Kalau perbedaan ini kan tadi musang bulan ya. Musang pandan. Oh, musang pandan ya, sorry. Kalau musang pandan itu kan dia aromanya itu kalau misalnya udah gede ya, nggak tahu kalau kecil nih. Kayaknya belum terlalu menyengat kan. Apa namanya tuh? Perbedaan harganya juga agak-agak jauh kayaknya ya. Sangat jauh karena itu tadi mungkin ya hampir segelintir masyarakat udah tahu lah namanya musang pandan atau musang bulan. Nah, kalau melihat ya mungkin ya warga sekitar atau masyarakat yang belum kenal Tenggalung mikirnya ini seperti kucing. Benar. Bentuknya unik banget ini atau enggak biasanya orang sebutnya ini kucing hutan. Nah, dia hampir mirip seperti kucing hutan sebenarnya. Ya, kadang kan kucing hutan itu dia apa namanya? Bisa dibilang coraknya juga kayak gitu Bang. Iya benar. Coraknya hampir sama tuh kayak kucing hutan itu. Tapi sebenarnya kita jelasin lagi bahwasannya kucing hutan dan Tenggalung ini sangat jauh berbeda. Tapi fungsi mereka juga tetap sama sebenarnya di hutan. Karena kan kalau di kucing hutan tuh kita kasih ciri-cirinya kucing hutan juga punya bulu putih di bagian telinga. Ya benar. Nah itu kan sebagai perlindungannya mereka. Nah, jadi kalau misalkan ada penyerangan segala macam dari belakang, ini biasanya untuk jadi pengganti mata belakang mereka. Okay. Sama seperti kucing hutan dan harimau biasanya seperti itu. Nah, Tenggalung juga punya hal itu. Oh, itu dia. Kalau yang jenis Tenggalung ini di rumah Abang punya berapa tuh? Untuk sekarang di rumah baru dia. Ini sebenarnya dari teman. Oke. Gitu. Kita dari teman yang udah lama budidaya dan berhasilnya belum cukup banyak. Jadi kita kita naikin lagi untuk jenis ini bahwasanya yang ini hampir punah. Ya. Kalau bisa kita budidaya saling kita punya seduluran musang lover saling membantu untuk ningkatin populasinya mereka gitu. Karena di Sumatera, di Kalimantan dan di Sulawesi itu hampir menurun banget. Udah jarang juga ya. Udah jarang ya. juga. Karena ya banyak mungkin masyarakat di sana beranggapan ya hewan siluman lah, iblis lah segala macam. Nah itu tadi kan kaitannya sama mistis itu kan. Dia dia dibilang pembuka pintu goib lah dan lain-lain. Nah padahal mereka ya sama-sama juga makhluk hidup gitu. Kalau kita ngomong-ngomong masalah pembuka pintu gaib dan lain-lain, kucing juga kayak gitu. Ya benar. Ya kan, kucing juga sama aja katanya dia bisa ngejaga kita dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu kan. Oke, teman-teman, ternyata sesi kita sudah berakhir karena informasi-informasi yang disampaikan sama Bang Afif dan Bang Iyam tadi juga sudah cukup banyak. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mengadopsi atau mencoba untuk memelihara musang jenis Tenggalung ya. Jadi jangan langsung mencari musang itu, tapi sebaiknya belajar dulu ya Bang. Belajar dulu. Jadi belajar dulu, pahami dulu bagaimana treatmentnya, bagaimana cara cara memeliharanya, baru nanti bisa menghubungi ke Asa Humbreed Depok. Nah, TikTok ya, TikToknya ada di sini nanti. Ya, jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya Xbyzone Media dan temukan juga video-video yang lain nanti di xbyzonemedia.com di kanal Wanjon TV. Cukup sekian untuk Chifpot kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Bang Ian sama Bang Afif. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi, kita undang lagi gitu ya. Mungkin nanti ada jenis musang apa lagi gitu kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena terus terang saya masih awam nih di dunia kayak musang kayak itu. Cuman ngelihat musang beberapa kali podcast itu kayak tertarik gitu kan. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin belajar atau ingin adopsi, mungkin bisa kontak-kontak ke Bang Afif di Asa Humbreed Depok. Pokoknya ngobrol-ngobrol sendirilah, bisa dilihat nanti
link media sosialnya ada di bawah ya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa kunjungi laman kita di expressionmedia.com di kanal Wanjon TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan tetap memberikan informasi-informasi terkait dengan hewan-hewan yang cukup menarik untuk kita pelihara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.